Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni, asal Surabaya. Dengan berkaitan dengan tema ini, saya coba melihat kata Mbak Nun, melihat ke dalam sebagai cermin. Yang saya lihat ke dalam berkaitan dengan tujuan dunia dan akhirat. Tadi sempat sudah terjawab dengan penjelasan Pak Muzammil bahwa sebenarnya bukan ada perbedaan antara tujuan dunia dan akhirat, bahwa tujuan dunia dan akhirat itu bisa diselaraskan. Jadi saya teringat, saya pernah dengar hadis dari Rasulullah SAW, bunyinya seperti ini: i'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadah wa'mal li akhiratika tamutu goda. Jadi bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu bahwa engkau akan masih mati besok pagi. Jadi tadi saya berpikir bahwa apakah tujuan dunia dan akhirat ini berbeda itu, dan saya mungkin butuh penjelasan seperti apa hakikatnya mengenai hadis ini tentang tujuan dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya toleran kepada atau terhadap disiplin akademis ya modern, kalau Anda suatu hari ke Makassar, Anda ke Universitas, ke IAIN, UIN sekarang ya, saya apa namanya kalau di sana ya, Alauddin. Anda cari di perpustakaan, ada penelitian seorang dokter, saya lupa namanya, tapi itu teman saya zaman dulu, tahun 70-an, 80-an. Dia meneliti bahwa yang Malidun Yaka itu hadis palsu. Jadi itu bukan hadis. Palsu atau tidak, mutawatir atau sahih atau dhaif dan seterusnya, itu kan soal metodologi barangnya itu, teksnya itu. Sekarang andaikan Anda tidak tahu ini sahih apa tidak, Anda kan harus berdaulat juga secara pikiran Anda. Coba Anda pikirin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah untuk duniamu seakan bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Ini kan kapitalisme maniak. Gitu. Ini ultra kapitalis, tidak hanya liberal, ini ultra kapitalis. Kapitalis pol ini. Tidak mungkin. Islam Rasulullah menganjurkan seperti itu. Tidak mungkin. Jadi kita berapa aja nggak cukup, Mas. Wong hidup selamanya kok. Badi piroy nggak cukup. Punya deposit berapapun nggak cukup. Punya modal berapapun nggak cukup. Jadi tidak mungkin Islam seperti itu. Nomor dua, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Siapa, di ayat mana Allah mengatakan besok kamu mati? Kamu baca, kamu browsing aja di Al-Quran ya, search ya, mati gitu aja, mati atau hidup. Allah mengatakan, kenapa sih kamu itu kok ngeyel sama saya? Kan dulunya kamu mati, kemudian saya hidupkan, kemudian saya matikan lagi, kemudian saya hidupkan lagi. 3 kali itu, Mas, putarannya. Dan nanti Anda dibangkitkan dari kubur, ini beneran. Jadi engko saka kuburan ini apik banget aku metu bejudul Pak Is sepo kae. Dan siapa bilang manusia itu hidup? Sekarang ini hidup terus di kuburan itu mati. Nah terus kalau Anda sudah mati di kuburan, terus malaikat mungkar nakir marani sapa? Lah kok wis mati? Lah ya ora mungkin. Terus malaikat mungkar nakir lak nganggur. Piye ta kowe iki? Sampai Gus Dur itu nunggu mungkar nakir ndak datang, akhirnya dodok dia di bawah pohon kelapa di Tebu Ireng itu kan. Akhirnya karena kenapa kok Gus Dur ndak apa kok duduk di luar, karena mungkar nakir nggak datang sampai hari ini gitu. Terus suatu hari Mbah Hasim dolan pulang kampung gitu, loh Dur ngapa ning kene Dur? Anu iki dereng urusan kali malaikat mungkar nakir. Lho apa? Lho jare Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, kalau penziarah kubur itu sudah
Berapa langkah? 40 langkah. 40 langkah dari makam kita baru malaikat dua itu datang. Nah ini yang ziarah ndak habis-habis ya. Terus siang malam ada terus. Tuh Gus Dur ngenteni wah gak urusan-urusan yang ini caranya. Akhirnya Gus Dur karo mbahne ndodok di pinggir dalan Tebu Ireng itu. Terus dia ndelok-ndelok wis dinteni tur sing sabar jenenge. Terus ana truk liwat burine gambare Pak Harto ngene iki. Piye le kabarmu? Penak zamanku to. Terus Gus Dur timbangane nganggur, Mbah, matur si Pak Harto yuk. Akhirnya sepakat mereka berdua cari Pak Harto, terbang bersama, dolei Pak Harto lagi wiritan. Kan Pak Harto kan nyun sewu lah di akhir hayatnya saya diangkat sebagai mursyidnya dan dia taat kepada saya sampai hari terakhirnya. Untuk saya kasih wirid, saya melarang ini, membolehkan itu dan seterusnya. Ya, tuh. Terus Pak Harto kaget, wiritannya kan loh, enten apa niki Pak Yai? Loh, Mas Dur, kok ampun temriki jenengan? Mboten niki lho, kula kali Mbah niki wau ndodok-ndodok ten Tebu Ireng niku. Enten truk liwat enten gambar sampean Pak Harto. Lho apa ya jare Pak Harto kaget ya Pak Harto kan ora seneng dolan to ya. Ora tau rene-rene ora tau. Tertib Pak Harto itu, tertib. Lho napa nggih to Mas Dur? Lho nggih niku pokoke rakyat Indonesia niku kangen kali sampean. Mulane truk-truk niku ditulisi ngoten niku, piye kabar mule penak zamanku to. Terus Pak Harto malu-malu kucing gitu. Terus nyun sewu Mas Dur, nek pendapat jenengan niku sing tulisan ten truk niku leres napa pripun? Mosok penak zaman kula. Terus Gus Dur, wong nggih. Penak zaman Pak Harto mbakane sakniki niki. Ah zaman Pak Harto niku Pak Hartone mung setunggal jare Gus Dur. Sakniki sedaya Pak Harto. Ngono ceritanya. Kembali ke Mungkar Nakir tadi. Mas, ndak bisa Mas, Anda tuh ndak cari akhirat tuh ya bodoh. Lah kus bar kuwi njur nang ndi ku wong kuwi gelem ora gelem mlebu akhirat Kok kowe kok kowe dari Semarang ke Jakarta kok milih Pekalongan po Jakarta? Wis kowe nang Jakarta Pekalongan ya entuk kok. Kan begitu. Kenapa dunia ini bagian dari yang disebut akhirat. Jadi itu kan kata itu tidak bisa menggambarkan realitas. Piye kok ngene? Apa wis? Iki lho. Ngene kok disebut ndas iki karepe piye? Kok ndas iki piye? Kok ndas? Piye tok kok iki disebut asbak iki piye? Alasannya apa kok disebut asbak? Jadi kowe aja tertipu karo kata asbak. Iki mung kesepakatan. Nek mbiyen iki diarani tampah ngono ya. Ya tampah. Itu soal kesepakatan. Jadi kata dunia akhirat itu komprominya Allah menggunakan bahasa manusia. Itu loh. Itu bukan kok iki dunia iki akhirat, enggak. Semua itu satu kehidupan di mana bagian awal perjalananmu dunia, kemudian terusnya adalah akhirat. Semua di dalam satu kesatuan. Jadi tidak ada dikotomi dunia akhirat aslinya. Kalau ada Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan istilah, gitu ya, idiom namanya. Idiom itu kayak Anda bukan sastrawan sih, kadang-kadang orang sekarang itu misalnya gini, gadis itu wajahnya seperti rembulan. Nek sastra ngono iki. Wis saiki ndelok pelukis. Gambar cah wedok raine bulan. Ayo ora kowe? Lah ya ora to, Mas. Nek kowe berhenti pada materi rembulan, itu namanya wah kayak anu ya apa jenenge? Kayak Sri Kembang, sing kono kayak Sri Gunung misalnya gitu. Itu istilah, gitu ya. Jadi Anda jangan tertipu oleh kata, gitu ya. Jadi dunia akhirat itu sekali lagi di dalam Islam dunia menentukan akhirat, ya akhirat ditentukan oleh dunia.
Dan Anda itu jangan rumangsamu pilihan. Kamu mau milih dunia apa akhirat? Milih piye? Rumangsamu terus baru kowe mati njur leren ngono, pensiun. Bagaimana? Kamu mau ndak mau akan ke surga atau ke neraka? Nah, kamu ke surga atau neraka, kamu diberi kesempatan ujian 60, 70, 80 tahun ini gitu loh. Kamu nggak bisa mengelak, wes mesti kudu terus kowe. Jadi bukan pilihan soal dunia atau akhirat. Mau ndak mau kamu. Ya kalau kamu mau pergi dari Semarang, asal ndak mau Semarang, pindah ke Jogja. Aku ndak suka di Jawa, pindah Kalimantan. Aku ndak suka di Indonesia, pindah Malaysia. Aku ndak suka di dunia, pindah Mars. Aku tidak suka di alam semesta, cari alam yang lain, cari ruang gitu ya. Tapi kalau akhirat itu satu-satunya tempat kita. Karep kos neng ndi kowe nek ora gelem melu nang akhirat. Gelem ora gelem, mbangane kowe sok-sok ning kono kapiran, bingung dhewe kae, waduh, wis jadi bingung kowe. Ya mending mulai sekarang kamu mengakhiratkan setiap perilakumu, apapun yang kamu miliki, dari jasadmu, rezekimu, uangmu, rumahmu, lingkunganmu, semua kamu cari dimensi atau potensi akhiratnya dan produktivitas akhiratnya, gitu ya Dek ya. Oke, ini yang wabtaghi fima atakallah. Jadi itu saya secara akal pikiran mengatakan tidak mungkin Islam berpikiran seperti itu. Tapi wong Islam kia ada kecenderungan tidak percaya diri. Jadi misalnya men sana ingkor parisano, saya di pesantren dulu diajarin al aqlus salim fil jismis salim. Terus karena bahasa Arab kita pikir itu prinsip Islam, badan yang sehat terletak di dalam akal yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat. Bener apa salah gue Mas? Kalau setahu saya nilai Islam yang saya kenal men sano in corpore sana, bukan men sana in corpore sana. Al jismus salim fil aqlis salim. Badan yang sehat itu produk dari jiwa yang sehat. Tapi nek badan mutok sing sehat, produknya gurung karuan jiwa yang sehat. Semua koruptor itu paling pol sakitnya nabrak tiang listrik. Dia sehat walafiat, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi kita sering pakai cara berpikir sekuler. Itu tadi kan sekularisme itu, memisahkan dunia akhirat itu sekularisme yang diterjemahkan memisahkan agama dan negara, memisahkan agama dan budaya gitu-gitu. Oke, jadi semua pejuang Islam sekarang itu punya kecenderungan sekuler yang luar biasa. Dan itu karena tidak pakai akal gitu. Ya wis rapopo, gitu rapopo. Saya yakin sekarang ini kan saya mengistilahkan ada 3C nih kecenderungan zaman ini. C kuwi siji, ciut. Ya cara berpikirnya, ya mentalnya, ya hatine, uripe ciut. Nomor loro cekak. Cekak itu pendek, cendak. Ora dawa, ora memanjang, ora mencakrawala. Nomor telu cetek, dangkal. Dan saya tidak akan sedih karena itu, karena saya yakin kepada sunnatullah, ikan yang hidup di air dangkal pasti tidak kerasan. Dia akan cari sungai yang airnya dalam. Ya, binatang yang hidup di kandang yang sangat sempit, dia tidak akan kerasan, dia akan memberontak, dia akan keluar dari kandang itu dan mencari alam yang luas, betul tidak? Siji meneh cekak, masuk kamu ngene-ngene tok ae. Pengajian biyen meningkatkan iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Masuk saiki iki adzan ora berdaulat. Coba baca tilawah Quran Mas. Shadaqallahul adzim, terus dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ngono toh? Dipikir kalau baca tilawah mesti gitu loh. Dia tidak berdaulat. Adzan kan jane sing ngarani adzan kudu nganggo lagu iki sapa? Sing ngongkon iki sapa adzan kudu nganggo lagu? Nek jan nganggo lagu mbok kowe gawe lagu dhewe ben kowe sing adzan. Sing saiki sing lagu apa sing terakhir? Allah Akbar Allah. Ngene lho. Ya. Semua masjid. Kowe iki adzan ora iso dhewe, niru.
Mbok gawe dhewe, kalau di Jombang bikin sendiri. Sekeluarnya wong itu hatinya kok. Adzan itu kan cuma untuk ngandani mpun maghrib, lak ngono to jane. Aku tambah yang Muzamil, kalau ndak ada adzan dosa ndak? Ndak dosa. Dadi kowe sesuk mulai nang masjidmu ning kampung ya. Maghrib, maghrib. Monggo-monggo. Entuk ora? Boleh ndak? Boleh, kenapa tidak? Kenapa orang itu tidak ngerti bedanya wajib, sunat, halal, mubarang, ngerti gitu loh. Kuwi ora apa-apa, ngono tok ya ora apa-apa. Tur nek kowe adzan iso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono ya entuk. Entuk. Sing ngaran iku kudu nganggo lagu iki kiai sapa. Gitu loh. Ngono iki ora ngerti patrape gitu loh. Jadi mbok-mbok yang berdaulat gitu loh. Pak Muzamil ini pernah adzan jam 11 malam. Kampungnya ribut. Padahal santri-santrinya dia itu habis acara sampai jam 11 sehingga sholatnya habis jam 11. Sebelum sholat Pak Muzamil adzan supaya santri tahu bahwa sekarang kita akan sholat bersama di masjid. Entuk ora? Jam 11 bengi sholat isya. Entuk ora ngandani sholat isya jam 11 bengi adzan. Aneh kan ngertine menungso pekok sak Indonesia iki. Adzan kuwi deng ngono to. Dur 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 dur. Allahu Akbar, Allahu Akbar ngono kita. Lah kuwi 5 menit meneh ya entuk kaya. Ora adzan yo entuk. Ngopo to kowe iki? Barang sing ora penting kowe mengikat-ikat diri, barang sing prinsip kowe melepaskan diri dan memberontak. Piye ta uripmu kok kualik kaya ngene iki? Ya Mas, ora adzan yo entuk kok. Dulur-dulur pun maghrib lho, entuk. Ayo kae sing mancing kae gek wis. Entuk ora? Entuk ora ngono Mas? Boleh. Belum lagi saiki masjid saya oke. Di satu RW ada 2 masjid. Kadang RT sebelahnya lagi ada masjid. Adzan bareng ning ora iso seragam to Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, wol. Ngopo to kok ora digilir? Dina Senin adzane masjid A, Selasa B, entuk. Wong ya padha krungune. Tur wong saiki iki ora bodoh, duwe jam kabeh. Tur mripate ngerti nek iki wis surup, oh wis mayahe maghrib, ora ana jam yo ngerti, ora ana adzan yo ngerti nek wis maghrib. Kan gitu. Ngopo to wong Indonesia iki? Kok ora maju-maju teke iki lho. Iya Mas ya, oke.